Jika diamati dengan detail, keadaan HAM di Indonesia bukannya mengalami perkembangan, tetapi sayangnya mengalami pemerosotan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM terus keluar dari permukaan dan bahkan banyak yang belum diselesaikan secara hukum. Nah, berikut adalah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang marak disorot di media. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi adalah kasus genosida Bangladesh yang dilakukan oleh tentara Pakistan karena Bangladesh yang tidak ingin melepas kekuatannya sehingga menewaskan 200.000 sampai 3 juta rakyat Bangladesh, baik pria, wanita maupun anak-anak. Nah, kasus genosida ini juga melibatkan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan wanita Benggala yang berakhir dibunuh. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia yang juga disebut krisis moneter. Nah, itu berlangsung sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Nah, namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Nah, akhirnya pada pukul 17.15 pada sore hari itu para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, STIR, dan SS-1. Pada pukul 8 malam dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak, dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Nah, hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 telah menjadi kasus yang menarik perhatian akhir-akhir ini. Karena kasus penembakan ini dilakukan oleh atasannya, yaitu Irjen Ferdy Sambo di rumah dinas Ferdy yang terletak di kawasan Rumah Polri, Jalan Duren 3 Utara, Jakarta Selatan. Kasus ini semakin menarik perhatian karena Ferdy Sambo diduga telah melakukan rekayasa skenario. Berdasarkan penyelidikan, Komnas HAM menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah melakukan pelanggaran HAM berupa penghilangan hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan. Selain itu, Ferdy Sambo dan pelaku lainnya juga telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum sehingga tindakan ini berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Akibatnya, Irjen Ferdy Sambo dipecat dari Polri pada tanggal 19 September 2022. Dari tadi ngomongin HAM nih terkait kasus penyelenggaranya. Sebenarnya definisi HAM itu apa sih? Nah, jadi HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang mutlak dimiliki oleh manusia sebagai manusia sejak lahir dan juga dia itu wajib untuk dihormati. Nah, jadi ada 3 hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk sejahtera. Oh, berarti hak itu udah pasti dimiliki oleh setiap orang ya? Benar.
Berarti kalau gitu HAM itu udah dari zaman dulu dong? Sebenarnya pertama kali konsep HAM itu ada diungkit yaitu oleh filsuf Inggris, yaitu yang bernama John Locke. Nah, jadi John Locke ini dia menegaskan soal adanya 3 hak alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, jadi ada 3 hak alamiah dan 3 itu adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki. Nah, lalu setelah diungkit oleh John Locke ini, HAM kemudian berkembang lagi setelah adanya Deklarasi Bill of Rights. Oh, kalau itu aku tahu Bill of Rights kan, atau deklarasi hak-hak. Nah, itu tuh penggunaannya dari aksi protes rakyat ke pemerintah konstitusi Amerika Serikat. Nah, itu tuh demonstrasinya dimulai pada saat penggunaan kekuasaan absolut secara semena-mena oleh raja pada saat itu. Makanya rakyat pada nggak terima. Benar. Nah, jadi setelah adanya Deklarasi Bill of Rights ini, jadi HAM zaman modern kemudian berkembang lagi. Nah, itu yang menandai adanya perkembangan HAM modern ini adalah Deklarasi Universal HAM. HAM. Iya benar. Nah, HAM ini atau Deklarasi Universal HAM ini, dia adalah standar acuan nasional untuk aturan mengenai HAM. Nah, jadi sejarahnya ini, HAM itu pertama kali dipikirkan untuk dibuat setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi pada saat itu negara-negara di dunia ini mereka merasakan kekhawatiran melihat kondisi kemanusiaan yang hampir hancur dan mengerikan. Nah, makanya setelah itu mereka pun bersepakat untuk membuat perjanjian khusus yang dapat menjadi acuan dan juga bisa untuk mengatur perilaku-perilaku negara di dunia. Nah, akhirnya pada tahun 1948, akhirnya Eleanor Roosevelt dia itu pun mencetuskan isi dari perjanjian khusus yang bernama Deklarasi Universal HAM yang kemudian disetujui dan diadopsi juga oleh Majelis Umum PBB. Oh, I see. Ternyata ada tahapan-tahapan untuk penetapan hukum soal HAM. Nah, jadi HAM ini juga tidak serta-merta langsung muncul. Jadi HAM juga melalui proses-proses, juga harus melalui proses diskusi yang teliti dan menyeluruh, sehingga akhirnya dapat menjadi HAM yang sekarang bisa diterima oleh rakyat. Oh, oke, paham. Joy, aku mau nanya dong, soalnya aku masih bingung nih tentang HAM sebagai wawasan dunia. Boleh kamu jelasin ke aku secara detail nggak ya? Boleh. Jadi penerapan hak asasi manusia sebagai wawasan dunia pertama itu berawal dari zaman Renaissance. Nah, dan hal ini tuh dipicu dengan persepsi masa itu yang memandang bahwa struktur zaman lama udah nggak efektif lagi dan terlalu kuno gitulah dengan didukung munculnya gerakan intelektual yang dinamakan humanism. Humanism, apaan tuh? Ya, aliran ini mengemukakan bahwa masing-masing individu manusia adalah pusat alam semesta atau kehidupan mereka tersendiri. Nah, maksudnya tuh manusia juga mampu menentukan mana yang benar dan tidak bergantung pada apapun seperti kekuatan metafisik dan transenden. Oh, begitu ya. Terus gimana, Joy? Nah, nggak cuma itu. Penerapan konsep HAM juga didukung dengan opininya salah satu filsuf asal Inggris bernama John Locke, yang tadi sudah disebutkan ya di bagian sebelumnya. Nah, dia ini tuh pengikut aliran humanisme yang menegaskan bahwa setiap manusia adalah setara dan bebas untuk mengejar kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan kepemilikan. Nah, dengan mengaitkan pemahaman filsuf dengan tujuan dari penerapan HAM, membuat pandangan akan HAM sebagai wawasan dunia ini memiliki 2 prinsip. Oh iya, aku pernah baca tuh kalau HAM sebagai wawasan dunia punya 2 prinsip. Kalau prinsip yang pertama adalah dengan kita memegang konsep HAM sebagai wawasan dunia, itu berarti kita tuh harus menghormati dan menghargai nilai-nilai yang berbeda dari pandangan atau wawasan dunia yang lain. Terus, prinsip yang kedua adalah adanya kesediaan untuk bekerjasama dengan seluruh wawasan dunia yang ada mengenai masalah hak asasi. Nah betul tuh. Walaupun udah ada prinsip-prinsip dan tujuan dari HAM sebagai wawasan dunia, kasus pelanggaran hak asasi manusia ini masih sering terjadi loh. Oh, kasus pelanggaran kayak gimana tuh? Contohnya ya kayak perdagangan manusia, pembunuhan manusia tidak berdosa, genosida, penyiksaan, dan masih banyak lagi lah. Terus kalau dilihat dari contoh nyata, salah satu kasusnya itu ya kasus genosida Bangladesh pada tahun 1971 oleh tentara Pakistan. Nah itu gara-gara Bangladesh gak mau ngelepasin kekuatannya. Begitu ya. Oke deh, makasih Joy, aku udah mengerti. Val, apa sih upaya-upaya konkret akan HAM yang bisa kita tegakkan di Indonesia?
Ada nih step, kita bisa menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM. Karena pada dasarnya itu, pelanggaran HAM sama saja dengan melanggar harkat dan martabat manusia. Jadi kita harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran HAM dengan cara menghormati hak orang lain, menghargai keputusan atau pendapat orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia, dan lain sebagainya sih. Oh, tapi selain itu, bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM juga bisa loh. Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Contohnya itu kayak memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dan aparat dalam proses peradilan HAM. Selain itu, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakat Indonesia, setiap harinya gimana nih supaya HAM Indonesia ini makin meningkat kualitasnya? Kalau itu sih, masyarakat juga bisa memberi dukungan berupa kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Dalam upaya penegakan HAM, masyarakat harus percaya jika pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam melindungi dan menegakkan HAM. Oh, berarti kita juga harus melaporkan tiap pelanggaran HAM dan bentuk dukungan lainnya. Karena ialah itu masyarakat bisa melaporkan setiap pelanggaran dan HAM yang diketahui pernah dilihat atau bahkan dialaminya. Jadi ke pihak yang berwenang. Nah, setelah melaporkan masyarakat bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan HAM agar pelaku dihukum seadil mungkin. Oh, jangan lupa juga ya, kita juga harus menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM. Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM itu terjadi. Mari kita tegakkan HAM setinggi-tingginya di Indonesia.